kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aplikasi simulasi cicilan kalkulator kredit sederhana yang beranggotakan saya Hafia Ulia dengan NIM 11, Intan Nur Aini dengan NIM 08, dan Hurin Kamila Dia Usana dengan NIM 30. Sebelum saya menjelaskan tentang aplikasi simulasi kalkulator kredit sederhana, saya akan menyinggung sedikit tentang Excel. Microsoft Excel adalah program spreadsheet yang populer dan digunakan untuk mengolah data, baik secara manual maupun dengan menggunakan rumus. Kegunaan dari aplikasi simulasi kredit ini bagi penjual atau toko yang pertama, meningkatkan efisiensi penjualan. Jadi, dengan adanya aplikasi simulasi kredit yang berbasis Excel ini, penjual dapat dengan cepat memberikan informasi simulasi cicilan kepada pelanggan tanpa harus menghitung manual. Yang kedua, transparansi kepada konsumen. Di Excel ini dapat menampilkan total pembayaran, bunga, dan tenor secara jelas, sehingga membangun kepercayaan. Yang ketiga, dapat membantu pengambilan keputusan. Jadi, penjual dapat menawarkan berbagai skema cicilan dengan atau tanpa DP, atau dengan berbagai tenor secara cepat. Yang keempat, manfaatnya yaitu dapat mengurangi kesalahan perhitungan, karena di dalam Excel itu terdapat rumus otomatis, jadi risiko kesalahan hitung berkurang dibanding perhitungan manual. Yang selanjutnya ada kegunaan aplikasi simulasi kredit bagi pembeli atau konsumen. Yang pertama, simulasi biaya yang akurat. Dengan adanya Excel ini dapat menghitung cicilan per bulan berdasarkan harga laptop, bunga, dan tenor yang diinginkan. Yang kedua, perbandingan skema kredit, yaitu bisa membandingkan beberapa opsi cicilan seperti 6 bulan versus 12 bulan dengan DP maupun dengan tanpa DP dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada perencanaan keuangan. Kegunaan ini dapat membantu merencanakan keuangan pribadi agar cicilan tidak melebihi kemampuan bayar. Yang keempat, kalkulasi bunga dan total pembayaran. Konsumen dapat mengetahui berapa total bunga yang harus dibayar dan total biaya akhir laptop. Nah, jadi untuk menghitung aplikasi simulasi kredit sederhana ini, kita akan menggunakan rumus PMT, if, dan round. Apa sih PMT itu? Jadi, PMT adalah rumus Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran cicilan tetap untuk sebuah pinjaman atau investasi dengan bunga tetap dan jangka waktu tertentu. Fungsi dari PMT ini, secara otomatis PMT dapat menghitung berapa besar cicilan bulanan yang harus Anda bayarkan berdasarkan jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu kredit. Alasan penggunaannya yaitu digunakan dalam perhitungan keuangan, menghitung cicilan pinjaman per bulan, seperti simulasi kredit bank, kredit laptop, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada IF. IF digunakan untuk logika kondisi, menghasilkan nilai tertentu jika suatu kondisi benar, dan nilai lain jika kondisi salah. Fungsi dari IF ini yaitu memberikan hasil yang berbeda berdasarkan kondisi logika tertentu secara otomatis. Penggunaannya yaitu membuat keputusan otomatis berdasarkan kondisi. Sangat berguna dalam evaluasi nilai, status, diskon, bonus, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada fungsi round. Fungsi round adalah fungsi di Excel yang digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah angka desimal tertentu, baik ke atas maupun ke bawah, tergantung pada nilai desimalnya. Fungsi dari round ini membulatkan angka ke jumlah desimal tertentu sebagai kebutuhan. Penggunaannya yaitu
Round ini digunakan untuk menyederhanakan angka desimal, menyesuaikan hasil akhir agar rapi dan mudah dibaca, dan berguna dalam laporan keuangan, konversi mata uang, dan pembulatan hasil perhitungan. Jadi, di sini dalam penggunaan aplikasi simulasi kredit sederhana, kami menggunakan sampel yaitu berupa penjualan laptop. Jadi, data yang harus diinput meliputi harga dan jenis laptop, muka uang atau DP, bunga tahun atau bunga per bulan, yang keempat ada angsuran atau tenor. Selanjutnya, juga ada data yang akan dihitung meliputi jumlah pinjaman, bunga per bulan, cicilan per bulan, total bunga, dan total bayar. Selanjutnya, kami di sini mempunyai data. Nah, data tersebut kami ambil dari internet. Nah, datanya yaitu ini. Terus, di sini kami sudah mempunyai tabelnya yang berisikan jenis komputer, harga laptop, uang muka atau DP, jumlah pinjaman, tenor atau angsuran, bulan per bulan, bunga per bulan, cicilan per bulan, total bayar, dan total bunga. Harga dan jenis laptop menentukan harga serta tipe atau merek laptop yang akan dibeli. Selanjutnya ada uang muka atau DP. Menentukan uang muka atau DP yang dibayarkan di awal. Dalam simulasi ini, kita menggunakan DP sebesar 500.000. Terus ada suku bunga per bulan. Menentukan besarnya suku bunga yang dikenakan. Dalam simulasi ini, bunga yang digunakan adalah 10% per tahun. Selanjutnya ada jangka waktu cicilan atau tenor, yaitu menentukan lama waktu cicilan. Dalam simulasi ini, cicilan dilakukan selama 12 bulan. Nah, tabel yang diperlukan untuk memasukkan data yang akan dihitung yaitu ada jumlah pinjaman, bunga per bulan, besarnya bunga yang dikenakan setiap bulan dihitung dari jumlah pinjaman. Selanjutnya ada cicilan per bulan. Jumlah uang yang harus dibayar setiap bulan terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga bulanan. Terus ada total bayar. Total seluruh uang yang dibayarkan selama masa cicilan, yaitu cicilan per bulan dikali dengan jumlah bulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang tutorial aplikasi simulasi cicilan atau kalkulator kredit sederhana. Sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang materi PMT, e-front. Nah, terus juga di sini sudah dimasukkan data-datanya, yaitu ada jenis komputer, lalu ada harga laptop. Di sini kami menggunakan jenis komputer sebanyak 15, terus harganya juga sudah diinput. Nah, terus untuk menentukan cicilan per bulan ini kita harus menginput data lainnya dulu, kayak uang muka atau DP, jumlah pinjaman, tenor atau angsuran, bunga per bulan. Yang kita gunakan nanti adalah 10%. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang uang muka. Uang muka ini adalah kalau kita membeli laptop, terus kita harus membayar uang dulu sebelum cicilan. Jadi di sini kami menentukan uang mukanya sebesar 500.000. Kita tulis 500.000 di sini ya. Lalu kita akan menekan enter. Nah, kayak gini nanti tampilannya. Nah, lalu bagaimana kalau yang lainnya? Sedangkan ini kan kita masih nulis nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya? Apakah kita juga bakal menulis 500.000 semuanya? Bakal membuang waktu yang banyak. Jadi supaya lebih mudah, kita tinggal
kita arahkan kursor ke bagian kanan, lalu pojok kanan ini kan ada titik-titiknya. Kita terus tinggal ngedrag atau kita seret ke bawah. Nah, jadi hasilnya nanti kayak gini. Jadi dia bakal otomatis nyalin tulisan atau yang kita inginkan tadi 500.000 itu bakal kesalin gitu loh, otomatis, secara otomatis. Jadi itu bakal mempermudah kita dan tidak akan membuang waktu lama-lama. Nah, selanjutnya kita di sini akan menghitung jumlah pinjaman. Setelah dia membayar uang muka, lalu kita di sini akan menghitung berapa jumlah pinjaman. Nah, jumlah pinjaman ini adalah rumusnya harga laptop itu dikurangi dengan uang muka. Jadi kita tinggal menulis sama dengan, lalu kita arahkan kursor ke bagian sel yang ada harga laptopnya. Nah, ini lalu kita pilih di keyboard yaitu tanda minus. Nah, terus kita arahkan kursor di bagian sel uang muka atau DP. Nah, lalu kita bisa tekan enter. Nah, otomatis semuanya itu bakal keseret kayak gini. Semuanya bakalan sudah terisi gitu lah. Oke. Selanjutnya yaitu ada tenor atau angsuran. Tenor atau angsuran itu di sini kita menggunakan bulan. Jadi orang itu akan bayar cicilannya itu selama 12 bulan. Jadi setiap bulannya, nah itu yang nanti kita cari. Jadi kita bisa ditulis di sini yaitu selama 12 bulan. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, di sini kan belum ngedrag ya. Jadi kita bisa seret kayak gini. Nah, otomatis dia bakalan keisi semua angka 12. Jadi selama 1 tahun ya dia bakal mencicil laptop tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung bunga per bulannya. Nah, di sini kita sudah menentukan bunga per tahunnya yaitu 10%. Jadi untuk menentukan bunga per bulannya yaitu kita bisa masukkan rumus bunga dibagi dengan 12 ini kan selama angsurannya. Jadi bisa angsurannya itu selama 1 tahun. Jadi kita bisa tuliskan di sini yaitu sama dengan 10% dibagi, atau kita bisa menggunakan garis miring dengan kita arahkan kursor ke tenor atau angsurannya 12 ya. Bisa kita tekan enter. Nah, otomatis semuanya bakal keisi. Dari sini bunga yang kita dapatkan setiap bulannya yaitu sebesar 0,83%. Selanjutnya yaitu ada cicilan per bulan yang akan dijelaskan oleh Hurin. Baik, terima kasih sebelumnya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara dan juga rumus untuk menginput data uang muka, jumlah pinjaman, tenor atau angsuran, dan juga bunga per bulan. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara untuk menginput data pada cicilan per bulan, total bayar, dan juga total bunga. Nah, untuk cicilan per bulan sendiri ini merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pembeli untuk melunasi pinjaman kredit laptop termasuk bunganya. Rumusnya adalah sama dengan if, ini kita tekan dulu if-nya, kemudian or, kita tekan or, H5 atau harga laptop ini kita tekan sama dengan tanda petik 2, titik koma, H5 lagi sama dengan 0, titik 2, I5 sama dengan tanda petik 2, titik koma, L5 sama dengan tanda petik 2,
titik koma K5 sama dengan tanda petik 2 titik koma L5 sama dengan 0 titik koma K5 sama dengan 0 tutup kurung titik koma, kita kasih keterangan mohon lengkapi semua data input. Kita kasih tanda petik untuk setiap keterangan, tanda titik koma, rumus fungsi round, rumus fungsi PMT, kemudian L5, tanda petik 2, K5, tanda petik 2, min J5, tutup kurung, tanda petik 2, 2, tutup kurung. Nah, keterangan dalam rumus cicilan per bulan ini adalah fungsi if ini merupakan fungsi logika untuk mengecek apakah semua data input ini sudah lengkap atau belum. Kemudian rumus OR dalam kurung H5 sama dengan tanda petik 2 sampai dengan K5 sama dengan 0 tutup kurung ini merupakan fungsi untuk mengecek apakah salah satu dari sel H5, I5, K5 dan juga L ini kosong atau bernilai 0. Nah, tanda petik 2 ini merupakan tanda kosong, kalau 0 ini ya tadi nilainya 0. Nah, jika ada yang kosong atau bernilai 0, dalam sel ini apabila ada yang kosong atau bernilai 0, maka akan tertulis mohon lengkapi semua data input. Nah, di dalam sel cicilan per bulan ini akan tertulis mohon lengkapi semua data input. Kemudian di sini ada rumus round, yaitu rumus untuk membulatkan hasil PMT ke dua angka di belakang koma. Nah, ini kan ada di rumusnya ini ada angka 2. Nah, ini untuk pembulatan PMT. Nah, PMT sendiri ini merupakan fungsi untuk menghitung cicilan bulanan pinjaman. Dalam PMT ini ada sel L, K, dan juga C. Nah, ini nanti dihitung untuk PMT-nya. Nah, setelah tertulis rumus ini semua, kita tekan enter. Dan ini bisa secara otomatis terisi. Kita klik. Nah, ini merupakan cicilan per bulannya dalam setiap jenis komputer dan juga harga laptopnya. Baik, sekarang kita lanjut untuk total bayarnya. Total bayar ini merupakan jumlah keseluruhan uang yang dibayarkan oleh pembeli selama masa angsuran, termasuk cicilan dan juga bunga per bulannya. Di sini rumus total bayarnya adalah sama dengan M atau sel M ini merupakan cicilan per bulan dikali, tanda kali itu bintang, tenor atau angsuran dalam sel K. Kita tekan enter. Nah,
Ini bisa secara otomatis kita isi. Nah, ini sudah ada total bayar secara otomatis bisa terisi ya untuk sel yang ada di bawahnya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk total bunganya. Total bunga ini merupakan jumlah bunga yang dibayarkan selama masa angsuran kredit. Jadi total bunga ini selisih antara total bayar dan juga jumlah pinjaman. Ini. Jadi rumusnya sama dengan N, sel N ini total bayar, karena tadi selisih berarti dikurangi jumlah pinjaman. Kita klik jumlah pinjaman. Nah, di sini rumusnya sama dengan N5 dikurangi J5. Kita klik enter. Nah, ini sudah ada ya, kita bisa secara otomatis mengisi sel-sel yang ada di bawahnya. Nah, ini bisa kita lihat total bunganya sudah terisi. Nah, ini bisa kita lihat semua data telah terinput dengan rumus yang benar. Harga laptop, uang muka, jumlah pinjaman, tenor angsuran, bunga per bulan, cicilan per bulan, total bayar, dan juga total bunga. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang simulasi cicilan kalkulator kredit sederhana mengenai harga kredit komputer. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.